Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sandirebaya dan juga rekan saya Pak Wahyudian Paturosa. Kami dari kelompok 14 kelas E untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Pada kali ini kami akan menyampaikan paper review yang berjudul Innovation Ecosystem yang ditulis oleh Thomas eh, Ausio yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2019. Pada sesi kali ini kami membagi beberapa section, yaitu yang pertama abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian review literatur, kesimpulan, dan evaluasi yang berisi saran kelebihan dan kekurangan dari paper tersebut. Oke, yang pertama langsung saja dari abstraksi. Konsep ekosistem inovasi semakin banyak digunakan untuk menggambarkan organisasi heterogen yang secara bersama-sama menciptakan output dan level untuk melampaui output dan aktivitas yang dihasilkan oleh individu. Jadi, ekosistem inovasi ini terdiri dari beberapa aktor gitu ya, yang kemudian dia secara bersama-sama menghasilkan output yang lebih apabila mereka berjalan sendiri atau masing-masing. Nah, dalam hal ini penulis berusaha untuk memperkenalkan beberapa heterogenitas konseptual dan meninjau bagaimana apabila konsep tersebut diterapkan pada case-case tertentu. Sehingga secara pengertian dia tidak tumpang tindih atau inkonsisten baik dalam terminologi maupun konseptualnya. Penulis juga menawarkan beberapa tipe konsep ekosistem, yaitu value proposition, business model innovation, dan knowledge. Penulis juga menekankan 3 unit analisa, yaitu community dynamics, output co-generation, dan interdependence management. Tipe konsep dan analisa tersebut akan membantu kita dalam membedakan konsep antara innovation ecosystem, business ecosystem, platform ecosystem, teknologi ecosystem, dan juga entrepreneurial ecosystem dan knowledge ecosystem. Kemudian pendahuluan, eh, ekosistem inovasi dapat dibedakan dengan organisasi kolektif lainnya berdasarkan sistem tata kelola dan spesifikasi outputnya. Tidak seperti rantai pasok atau supply chain konvensional, ekosistem inovasi tidak hanya ditentukan berdasarkan hubungan kontraktual, namun juga bagaimana sebuah ekosistem itu berjalan untuk mencapai hasil tertentu. Yang membedakan ekosistem inovasi dari jaringan organisasi lainnya adalah bagaimana peran ekosistem dan standar bersama memungkinkan konstituen ekosistem untuk dapat terlibat dalam interaksi produktif dan menghasilkan keluaran spesifik yang dapat diidentifikasi untuk audiens yang ditentukan. Daya tarik dari metafora yang elastis ini terutama bertumpu pada kemampuannya untuk menggambarkan pendekatan baru secara organik, mengatur spesialisasi organisasi secara mutual, evolusi bersama, dan level hasil secara kolektif. Berdasarkan literatur inovasi ekosistem yang sudah ada, kemudian eh, penulis bertanya apakah konsep ekosistem menambah wawasan di luar konstruksi yang sudah ada dan menggambarkan kolektif organisasi, atau apakah kita hanya berurusan dengan slogan menarik lainnya. Maksudnya di sini adalah kita melihat apakah dari konsep eh, inovasi ekosistem ini dia benar-benar merupakan konsep yang baru atau cuman sekedar penamaan terhadap konsep yang sudah ada. Eh, dan penulis meyakini bahwa proliferasi perspektif dalam penerapan konsep ekosistem yang berbeda membuktikan tentang arti penting dari fenomena yang mendasari fenomena terkait, bahwa masih ada jarak yang harus ditempuh bagi literatur ekosistem inovasi untuk mencapai kematangan secara teoritis. Di sini maksudnya adalah penulis mencoba menjelaskan bahwa meskipun secara ekosistem inovasi, pengertian ekosistem inovasi itu sudah bisa
bedakan atau sudah mempunyai definisi tersendiri, namun secara teoritis masih perlu dimatangkan kembali. Kemudian review dari paper tersebut, yang pertama adalah tentang dimensi proliferasi konseptual. Pada paper ini disebutkan bahwa dimensi pertama proliferasi konseptual adalah fakta bahwa konsep ekosistem secara umum dapat diterapkan pada banyak tingkatan atau unit pada sebuah analisis. Dalam manajemen misalnya, elastisitas serupa juga dapat diamati. Misalnya, ekosistem inovasi telah dipertimbangkan pada berbagai tingkat analisa spasial, mulai dari pinggiran kota, regional, nasional, bahkan tingkatan global. Dimensi kedua proliferasi konseptual muncul dari sifat jasa ekosistem atau keluaran ekosistem, yaitu inovasi yang dihasilkan secara kolektif. Adapun istilah inovasi dapat merujuk pada keluaran dari proses inovasi, misalnya produk, layanan, proses, model bisnis, dan pengetahuan serta proses itu sendiri. Eh, jadi secara ekosistem, secara pengertian sebenarnya eh, ekosistem inovasi ini dapat berada pada beberapa tingkatan, baik secara bisnis maupun juga secara penggunaan mungkin pemerintahan. Tergantung dia berada pada penggunaan seperti apa. Kemudian penulis juga menjelaskan konsep ekosistem inovasi dapat menjadi 4 karakter, yaitu participant heterogeneity atau keragaman peserta, di mana dalam ekosistem inovasi muncul dari berbagai sektor industri dan juga peran serta. Heterogenitas ini semakin ditekankan oleh tata kelola berbasis peran yang menjadi ciri ekosistem inovasi. Pada literatur yang ditulis oleh Lin City dan Levin pada tahun 2004 juga menjelaskan bahwa peserta dalam ekosistem ini diantaranya adalah supplier, distribusi, perusahaan outsourcing, dan juga perusahaan penyedia layanan teknologi. Eh, yang dimaksud juga di sini adalah bagaimana ekosistem inovasi ini dapat terdiri dari beberapa aktor atau peserta yang dimana secara bersama-sama dia menghasilkan suatu produk yang diinginkan oleh konsumennya. Kemudian selanjutnya adalah konsep ekosistem sistem level output atau tingkat output ekosistem, bahwa komunitas heterogen secara kolektif menghasilkan keluaran yang lebih besar daripada yang dapat diberikan oleh satu peserta saja. Misalnya dalam ekosistem kewirausahaan, para peserta dapat memfasilitasi peningkatan peluang kewirausahaan dengan model usaha baru melalui inovasi bisnis model yang radikal. Kemudian partisipan interdependence atau saling ketergantungan peserta, di mana dalam eh, ilmu biologi pengertian ini dapat diartikan seperti ketergantungan ekosistem pada umumnya yang disebut dengan simbiosis timbal balik atau simbiosis mutualisme, dan terjadi ketika spesies yang tidak berkaitan bertukar bahan, energi, atau informasi secara timbal balik dan saling menguntungkan. Saling ketergantungan secara ekonomi misalnya dapat muncul dari saling ketergantungan teknologi yang saling melengkapi agar konsumsi setiap komponen yang berbeda dapat terpenuhi. Supermodularitas terjadi ketika komponen pelengkap membuat komponen utama lebih berharga bagi pengguna, seperti halnya misalnya platform Android dan aplikasi yang kompatibel dengan Android. Selanjutnya adalah distinctive governance atau tata kelola pemerintah yang berbeda, yaitu identifikasi ekosistem bersama dengan tujuan mengubah perspektif peserta ekosistem dari individu menjadi kolektif, sehingga peserta ekosistem secara bersama-sama menentukan bagaimana mereka ingin mengatur dan mengatasi resiko saling ketergantungan. Hal ini tergantung dari ukuran dan tingkat komunitas ekosistem dan peran masing-masing. Dilakukan tata kelola ekosistem dari top to down melalui media komunikasi dengan penyebaran informasi, peran sosial, dan juga norma perilaku. Oke, lanjut untuk tipologi organisasi konsep ekosistem. Dalam paper ini, penulis menyatakan bahwa dalam mengintegrasikan keragaman peserta, tingkat output ekosistem, saling ketergantungan peserta, dan tata kelola pemerintahan yang berbeda, mendefinisikan ekosistem inovasi sebagai komunitas aktor heterogen yang saling
bergantung dan terkoordinasi melalui struktur penyelesaian bersama secara kolektif dan menghasilkan keluaran atau output tingkat ekosistem. Berdasarkan definisi ini, penulis memberikan tipologi pengorganisasian konsep ekosistem. Dimensi pertama adalah keluaran tingkat ekosistem, proporsi nilai, inovasi model bisnis, dan pengetahuan. Dimensi kedua adalah penekanan penelitian dari kesarjanaan yang masih ada, yaitu dinamika komunitas, co-creation output, dan manajemen interdependensi. Penelitian ini juga berfokus pada perhatian ilmuwan dan selanjutnya membahas tipologi pengorganisasian konsep ekosistem. Ini adalah gambar dari tipologi organisasi eh, ekosistem inovasi. Penulis menyatakan bahwa tipologi ekosistem inovasi berbeda antara rantai pasok konvensional, di mana semua nilai hubungan pemasok diatur secara kontraktual. Namun nilai dari penawaran untuk pelanggan mungkin berbeda bergantung pada ketersediaan produk dan layanan pelengkap. Bisnis ekosistem, bahwa setiap penelitian ditekankan pada lingkungan yang luas yang menjadi fokus perusahaan untuk memantau dan bereaksi. Ekosistem inovasi secara umum disebut sebagai bisnis ekosistem. Kemudian ekosistem inovasi menekankan keluaran tingkat ekosistem dengan minat analisis pada perusahaan yang berfokus dan eh, memiliki kumpulan dan pelengkap yang mendukungnya dan memiliki dorongan pasukan nilai produksi yang jelas penekanannya. Kemudian pengertian dari entrepreneurial ecosystem, yaitu ekosistem kewirausahaan yang memiliki khas inovasi yang memfasilitasi bisnis inovasi model yang dibuat oleh jenis usaha baru sebagai keluaran tingkat ekosistem mereka. Ekosistem kewirausahaan ini dibedakan dengan jenis ekosistem inovasi lainnya berdasarkan operasi pusat agen, yaitu usaha baru yang inovatif sebagai lawan dari usaha kewirausahaan yang didirikan oleh petahana, yaitu inovasi dominan yang diciptakan secara bersama berdasarkan inovasi model bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah knowledge ecosystem. Sebagai konseptual terakhir dari ekosistem ekosistem inovasi, konsep pengetahuan ekosistem menunjukkan pengetahuan berbasis penelitian umum sebagai output dari sistem. Konsep ini telah digunakan dalam literatur inovasi yang mencerminkan proses semakin terbuka seperti R&D dan juga inovasi lainnya. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Wahyudian. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky. Saya lanjutkan untuk review selanjutnya tentang dinamika ekosistem inovasi. Nah, saat mempertimbangkan tipologi konseptual perorganisasian, penting untuk mengingatkan diri sendiri apa yang pada akhirnya mendorong fenomena ekosistem inovasi dan mengapa literatur telah berkembang secara drastis atau dramatis selama beberapa dekade terakhir. Yang pada akhirnya tren inovasi terbuka dan inovasi model bisnis dapat dimungkinkan oleh digitalisasi, di mana penerapan teknologi digital dan bisnis masyarakat sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah infrastruktur. Nah, tahapan awal dari dinamika ekosistem ini, yang pertama ada kemunculan, yaitu mempertimbangkan kemunculan ekosistem, di mana suatu perbedaan perlu dibuat antara ekosistem inovasi yang terbatas secara parsial dan tidak terbatas secara parsial. Hal ini karena ekosistem inovasi yang terbatas secara spasial, misalkan entrepreneurial ecosystem, knowledge ecosystem, biasanya dibangun di atas apa yang ada sebelumnya atau yang sudah muncul sebelumnya. Misalkan reinkarnasi ekosistem kewirausahaan saat ini menekankan pada inovasi model bisnis yang lebih ditingkatkan secara digital.
dengan menunjukkan dinamika yang sangat berbeda dari klaster kewirausahaan atau aglomerasi regional serupa dari aktivitas kewirausahaan di era sebelum digitalisasi. Next. Tahapan selanjutnya adalah kompetisi, di mana meskipun telah ada pemahaman yang baik tentang apa yang membuat ekosistem yang unik tersebut sebagai tempat terciptanya hasil tingkat ekosistem secara kolaboratif atau bersama-sama. Kemudian hal ini mengejutkan, hanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana ekosistem bersaing. Mirip dengan kasus-kasus kemunculan ekosistem, di mana perbedaan perlu dibuat antara ekosistem inovasi yang terbatas secara parsial dan tidak terbatas secara parsial. Hal ini karena ekosistem inovasi yang terbatas secara parsial tidak terpapar pada kondisi pasar waktu tertentu yang hanya ditentukan oleh pilihan pengguna, seperti halnya ekosistem inovasi yang penawaran nilainya lebih ditargetkan atau ditetapkan secara langsung untuk pelanggan yang telah ditentukan atau ditargetkan. Nah, untuk alasan ini, literatur tentang persaingan dalam ekosistem kewirausahaan dan pengetahuan masih jarang diterapkan, meskipun sifatnya hanya dapat diukur secara sistematis. Next. Tahapan selanjutnya adalah perubahan. Nah, bagaimana suatu ekosistem inovasi itu berubah? Kita tahu bahwa ekosistem inovasi tidak bersifat statis dan berubah dari waktu ke waktu. Dalam biologi, misalkan ekosistem ini memperlihatkan penyesuaian bersama komponen-komponennya yang cenderung ke arah keseimbangan dinamis sempurna yang dapat dicapai dalam sistem yang dikembangkan dalam kondisi tertentu dan dengan komponen yang tersedia. Atau dalam bahasa manajemen, ekosistem berkoevolusi melalui proses di mana perubahan lingkungan dan perubahan peserta ekosistem saling mempengaruhi satu sama lain, kemudian mendorong penyesuaian secara bersama-sama. Jadi di sini sebuah inovasi ekosistem itu pasti suatu keniscayaan ketika teknologi semakin berkembang mengikuti dengan kebutuhan perilaku manusia dan teknologi-teknologi yang sudah semakin maju dan memudahkan dalam ekosistem tersebut. Kemudian ketahanan, bagaimana agar sebuah ekosistem itu dapat bertahan dan tetap sehat. Nah, di sini dalam analogi biologi, suatu ekosistem dianggap tangguh ketika bertahan dalam menghadapi perubahan lingkungan dan terus menyediakan ekosistem bagi spesies yang tergantung pada ekosistem tersebut. Dalam literatur ekosistem inovasi, konsep ketahanan diperkenalkan oleh Lanciti dan Levien yang berpendapat bahwa sebuah ekosistem harus kuat, yaitu mampu menyerap guncangan eksternal dan mempertahankan potensi inovasi yang sudah produktif, di mana manfaatnya jelas, yaitu sebuah perusahaan merupakan bagian dari ekosistem yang kuat, dapat menikmati sebuah prediktabilitas yang relatif dan memiliki hubungan antar anggota ekosistem, dapat terlindungi dari guncangan atau perubahan-perubahan yang menuntut untuk lebih lebih inovatif supaya ekosistem itu bisa berevolusi. Next. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dalam paper ini, penulis menguraikan dimensi proliferasi konseptual yang mempengaruhi konsep ekosistem inovasi dan
menyoroti bagaimana proliferasi ini beroperasi di sepanjang dua dimensi utama, yaitu untuk unit-unit analisis dan sifat inovasi yang secara kolektif dihasilkan oleh peserta ekosistem itu sendiri. Proliferasi ini mengakibatkan heterogenitas yang terkonsep, yang terarah, kemudian yang dapat menghambat wawasan yang kumulatif atau masih atau tertinggal atau dianggap kuno. Kemudian penulis juga melakukan identifikasi 4 karakter ekosistem inovasi, yaitu community heterogeneity, ekosistem level output, partisipan interdependence, dan distinctive governance. Kemudian penulis mengusulkan definisi umum ekosistem inovasi, yaitu komunitas heterogen yang saling bergantung dan diorganisasikan melalui struktur penyelarasan bersama yang secara kolektif menghasilkan keluaran tingkat ekosistem. Ini adalah peran pemerintah yang biasanya berkaitan dengan kebijakan top down supaya ekosistem inovasi ini lebih terarah dan ditunjang dengan infrastruktur-infrastruktur yang ada dalam sebuah ekosistem itu sendiri. Lalu penulis juga menyimpulkan dengan membahas peran penting digitalisasi terhadap popularitas konsep ekosistem dan 4 aspek dinamis ekosistem inovasi, yaitu kemunculan, persaingan, koevolusi, dan ketahanan seperti yang sudah disampaikan dalam paparan sebelumnya. Next, Pak Rizky. Baik, untuk selanjutnya kami mencoba melakukan evaluasi terhadap paper ini, di mana dalam paper ini kami menemukan beberapa kelebihan, yakni penelitian ini telah membahas ekosistem inovasi yang eh, secara konsep dan menyertakan berbagai referensi terkait sehingga mendapatkan sudut pandang yang luas. Kemudian penulis paper juga memberikan beberapa gambaran terhadap definisi yang digunakan sehingga memudahkan pemahaman. Kemudian untuk kekurangan dalam paper ini, menurut kami pada penelitian ini masih belum menjelaskan bagaimana sebuah ekosistem inovasi dapat menjawab permasalahan yang terjadi saat ini, misalkan diaplikasikan pada bisnis maupun analisa atau perbandingan penerapan ekosistem inovasi dengan lingkungan yang belum menerapkan ekosistem inovasi itu sendiri. Selanjutnya untuk saran dari kelompok kami memberikan saran agar penulis dapat melanjutkan penelitian ini dengan sudut pandang yang praktis atau yang dapat benar-benar diaplikasikan dalam era saat ini, sehingga lebih mudah untuk dimengerti dan diterapkan pada misalkan lingkungan kerja, pendidikan, maupun ekosistem pemerintahan atau masyarakat. Next. Nah, ini adalah daftar pustaka di mana paper ini kami review untuk karya yang diterbitkan oleh Llewellyn Thomas dan Aucio dengan judul Inovasi Ekosistem yang diterbitkan di tahun 2019. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri presentasi dari kelompok 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.